Sebab ada tertulis dalam kitab sucinya, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh. Kepala gereja, ya Roh Kudus, Roh penuntun umat-Mu. Terus ini, kami selaku hamba-Hamba-Mu, pekerja diizinkanlah kami menyampaikan segala syukur, hormat dan sembah. Ketika sekian tahun, namun karena berbagai dari kami belum bisa melakukannya. Engkau berkenan, Engkau izinkan kami mengumpulkan samaan sekian waktu umat-Mu yang ada di sektor Sion dan Karmel. Secara pelayanan kami akan terpisah karena penegerian dengan tujuan untuk membesarkan gereja, dan semua kami selaku perangkat pelayan di lingkup basis ini di jemaat diaspora. Kami tapi akan segera membawa diri dalam proses peralatan sakramen, Alkitab dan seterusnya. Tuhan berkenan supaya semua jadi apa? Akan jadi sama. Peresmian dan penahbisan Gedung Gereja Jemaat GPI
kita oleh Wali Kota Sorong. Hari ini nama Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Desember 2016. Saya atas nama pemerintah Kota Sorong dan atas nama Wali Kota Sorong dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus perantaraan Roh Kudus, saya akan mengguntingkan kita ini tanda diresmikan. Dari Ketua Majelis Diaspora kepada Ketua Sinode dan dilanjutkan kepada Ketua Klasik Sorong Manokwari. Tuhan Yesus, Gembala dan Kepala Gereja, saya menyerahkan pemanfaatan dan pemeliharaan rumah ibadah ini ke dalam tanggung jawab saudara sebagai Ketua Klasis. Dilanjutkan lagi dari Ketua Klasik Sorong Manokwari kepada Ketua Majelis Jemaat Karya. Hiburkanlah umatku demikian. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, tetapi firman Allah kita tetap selama-lamanya. Sumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Sumpah itu. Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, hari ini, Minggu tanggal 18 Desember 2000, Karmel, menjadi Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, serta meletakkan Alkitab dan peralatan ibadah ini sebagai lambang kehadiran Tuhan dengan rahmat. Kita masuk rumah
GPI Papua Karmel Sorong, Klasik Sorong, Manokwari. Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Pekabaran Injil, maka pembentukan jemaat baru mutlak dilaksanakan. B. Bahwa bakal jemaat GPI Papua Karmel Sorong yang dimekarkan dari jemaat induk diaspora Sorong dipandang telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi jemaat definitif, dan untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja Sinode GPI Papua. Mengingat 1. Tata Dasar GPI Papua Bab 1 Pasal 2 Ayat 2, 2. Peraturan Pokok GPI Papua Nomor 3 tentang Jemaat Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Memperhatikan 1. Surat permohonan Badan Pekerja Klasis GPI Papua Sorong Manokwari. 2. Keputusan pelaksana harian Badan Pekerja Sinode GPI Papua. Memutuskan menetapkan: pertama, terhitung tanggal ditetapkan keputusan ini meningkatkan status bakal jemaat GPI Papua Karmel Sorong menjadi jemaat definitif dengan nama Jemaat GPI Papua Karmel Sorong, Klasis GPI Papua Sorong Manokwari. Kedua, tugas dan tanggung jawab pelayanan dijalankan oleh majelis jemaat setempat yang telah dimutasikan dari jemaat induk dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Pekerja Klasis GPI Papua Sorong Manokwari. Ketiga, menugaskan Badan Pekerja Klasis GPI Papua Sorong Manokwari untuk segera membentuk struktur kepemimpinan jemaat sesuai dengan peraturan pelaksanaan GPI Papua Nomor 20 Bab 4 Pasal 19 dan Bab 5 Pasal 30, dengan ketentuan pejabat ketua majelis jemaat atau komentar jemaat akan diatur sepenuhnya oleh Badan Pekerja Sinode. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau ulang jika dipandang perlu. Ditetapkan di Fakfak pada tanggal 5 Desember 2016, Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, Ketua Pendeta W. Rumainum STH, Sekretaris Pendeta J. Salu MTH. Nomor 70 garis datar A1 garing Klasis garing titik 32 Angkor Romawi garing 2016 berkaitan dengan peresmian bakal jemaat GPI Papua Karmel menjadi jemaat mandiri dan belum adanya tenaga organik gereja yang ditempatkan di jemaat GPI Papua Karmel, maka dengan ini Badan Pekerja Klasis menugaskan nama Penatua Dede Risamasu, jabatan Wakil Ketua 3 Klasis GPI Papua Sorong Manokwari, untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Ketua Majelis Jemaat selama belum ditempatkannya pegawai organik gereja di Jemaat Karmel. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sorong 18 Desember 2016, Badan Pekerja Klasis GPI Papua Sorong Manokwari, Ketua Pendeta PH Yasu STH Emin, Sekretaris Pendeta Lisa de Parera STH. Gereja Protestan Indonesia Klasis Sorong Manokwari. Surat tugas nomor 71 garis datar A1 garing Klasis titik 32 Angka Romawi garing 2016 demi terkoordinir dan terlaksananya pelayanan dengan baik di Jemaat GPI Papua Karmel selama belum adanya penempatan pegawai organik gereja, maka baik secara struktural maupun secara fungsional Jemaat Karmel berada dalam tanggung jawab Badan Pekerja Klasis Sorong Manokwari. Untuk itu Badan Pekerja Klasis menugaskan nama Pendeta Lisa de Parera STH, jabatan Sekretaris Klasis GPI Papua Sorong Manokwari, untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pengantar jemaat GPI Papua Karmel selama belum ditempatkannya pegawai organik gereja. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sorong 18 Desember 2016, Badan Pekerja Klasis GPI Papua Sorong Manokwari, Ketua Pendeta PH Yasu STH Emin, Sekretaris Pendeta Lisa de Parera STH. Gereja Protestan Indonesia di Papua Indonesia Klasis Sorong Manokwari. Surat keputusan Badan Pekerja Klasis GPI Papua Sorong Manokwari nomor 15 garing 10 Angkor Romawi garing organisasi tentang penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat GPI Papua Karmel Sorong. Menimbang A. Bahwa demi terlaksananya tanggung jawab kepemimpinan, pengawasan, dan penyelenggaraan pelayanan GPI Papua di lingkup jemaat, maka perlu ditetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat. B. Bahwa penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat perlu ditetapkan melalui surat keputusan. Mengingat 1. Tata Dasar GPI Papua Bab 10 Pasal 16, 2. Peraturan Pelaksanaan GPI Papua Nomor 20 Bab 4 Pasal 19 dan Bab 5 Pasal 30.
memperhatikan pengusulan Majelis Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong memutuskan menetapkan pertama, terhitung tanggal ditetapkan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat GPI Papua Karmel Sorong masing-masing. Pertama, Wakil Ketua 1 Penatua J. Yabu, Wakil Ketua 2 Penatua W. Sahupala, Wakil Ketua 3 Penatua E. Tambunan, Sekretaris Penatua O. Rirena. Kedua, Pelaksana Harian Sekretaris Pendeta Lisa De Parera SDH. Penyerahan tanggung jawab pelayanan perbendaharaan dari Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia Papua Diaspora kepada Majelis Jemaat. Tanda tangan di bawah ini masing-masing. 1. Nama Pendeta R.A. Lekatom Pesi, jabatan Ketua Majelis dan Penghentar Jemaat GPI Papua Diaspora, alamat Jalan Ayani. Kedua, seluruh tugas, tanggung jawab dan kewenangan pelayanan, pembinaan umat dan pengelolaan keuangan, dan masuk inventaris jiwa yang berdomisili di lingkup sektor Sion dan Karmel. 3. Daftar inventaris sebagaimana terlampir. Dengan memohon tuntunan roh dan atas nama jemaat diaspora, kami merestui dan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara umat di Jemaat Karmel X Sektor Sion dan Sektor Karmel Jemaat Diaspora. Selanjutnya atas nama Majelis Jemaat Diaspora, kami menyerahkan seluruh tanggung jawab pelayanan dan pembinaan umat Jemaat Karmel dengan jumlah kepala keluarga 274 jiwa kepada Bapak Ibu Saudara Majelis Jemaat GPI Papua Karmel. Berilah pelayanan yang terbaik kepada mereka. Hari ini pula sebagai Majelis Jemaat Diaspora, kami menyerahkan kewenangan pengelolaan perbendaharian Jemaat GPI Papua Karmel kepada Bapak Ibu Saudara. Uang cash hanya 1 juta rupiah. Perlawakan itu menjadi 1 miliar supaya nama Tuhan bisa dipuji dan dipermuliakan. Harapan dari setiap umat untuk membangun gedung gereja baru bisa tercapai. Bapak Ibu Saudara tidak sendiri, kita bersama dan Tuhan menyertai kita. Atas nama dan juga Majelis Jemaat, kami menerima tugas dan tanggung jawab pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bilangan 24 ayat 17a. Demikian suara pimpin kita. Masa Raya Adventus yang keempat ini kita akan membaca dan merenungkan mendahulinya jemaat Tuhan. Mari kita berdoa mohon hikmat Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengar. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai kan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap
Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 pedang dan negeri Nimrod dengan pedang. Matius pasal 2 ayat yang ke-9, orang Majus dari timur. Setelah mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masnya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya, kemenyaan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Saya mengundang mereka dari sekian referensi yang saya baca tidak diketahui dari mana. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan sebuah ziarah ke Timur Tengah, Bapak Ibu akan menemukan sebuah gereja di Bethlehem, namanya Gereja Nativity Church. Di sana gereja itu satu-satunya gereja paling tua di Bethlehem di Timur Tengah yang tidak diruntuhkan ketika perang salib terjadi. Kenapa? Karena gereja itu dibangun oleh salah satu raja dan ketiga orang Majus. Jelas bagi kita bahwa mereka adalah orang-orang besar yang melakukan sebuah keputusan besar untuk sebuah peristiwa ajaib dengan menempuh sebuah perjalanan jauh. Di tengah bahaya dan ancaman, Allah konsep untuk maksud baik dan maksud besarnya bagi dunia ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil. Allah memilih yang kecil untuk menjadi Allah, melakukan kehendaknya. Sebab yang kecilnya, orang besar selalu menggunakan otoritasnya untuk menekan yang kecil.
tidak tinggal diam atas hal ini. Allah menyaksikan, Allah mendengarkan yang menimpa mereka. Jemaat yang Tuhan yang terjadi bagi kehidupan bangsa Israel selain peperangan berhadapan dengan bangsa yang akan menjadi mereka, yaitu Asyur, bangsa besar seperti Asyur. Sehingga dalam teks kita di saat ini, berita yang membuat panik, kami mau mengungsi kemana? Yang begitu menyejukkan bangsa Israel, bahwa stabilitas nasional yang terjadi pada saat ini, umat merindukan kehidupan yang tertib dan damai dari bangsa Asyur. Dari kondisi untuk menjawab dari Israel, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, hari ini di teks ini lihat bagaimana Mika meyakinkan akan menjemput negeri Asyur dengan mudah akan hadir kemenangan. Lalu ada lagi di sana dikatakan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Raja yang melawan dan merawat Israel. Apa yang disampaikan oleh pada masa pemerintah Israel akan dibebaskan. Damai yang menyerukan kehidupan stabil bagi umat Israel dan kehidupan. Sisi ini sempat mengalami krisis karena berbagai pergumulan yang dihadapi. Perjalanan yang sulit. Mika memprovokator kehidupan penuh damai adalah kehidupan di mana ditegakkan keadilan dan kebenaran. Provokator damai bintang timur itu hanya bisa kita lihat ketika ini hari. Jadi kalau Bapak Ibu bangun sekitar jam-jam, dan kalau kita cermati bentuknya juga lebih unik dari bintang yang lain. Kemenyan adalah getah yang terjadi dengan masyarakat dalam teks bacaan kita di saat ini tidak jauh berbeda dengan sekarang. Yang namanya fitnah bukanlah barang yang jarang lagi atau barang yang sangat lumrah terjadi. Mika tampil menenangkan dan meneduhkan, bukan memperkeruh kondisi kegalauan umat. Mika meneduhkan ketika riuh rendah suara umat, suara masyarakat, ketika terjadi perselisihan pendapat, ketika terjadi beradu argumentasi, ketika satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain saling menyerang, ketika masyarakat mayoritas menindas dan menekan masyarakat minoritas yang menghancurkan kehidupan persekutuan. Tokoh seperti Mika di saat ini sangat jarang. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tahu Aleppo kan? Di Syria sana. Aleppo itu seperti Indonesia. Aleppo adalah kota di Timur Tengah yang multi etnis, multi agama. Kehidupan Aleppo sangat tentram. Ada agama Hindu di sana, Kristen, Muslim. Muslim pun terbagi sekian persen. Yahudi pun terbagi dalam dua kelompok. Sisanya Nasrani dan lain-lain. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Baik masyarakat Aleppo maupun masyarakat pendatang yang mencari penghidupan di Aleppo. Mereka hidup berdampingan dengan tentram karena saling mengakui bahwa kami sesama manusia harus saling menjunjung dan menghargai. Namun, yang menghancurkan mereka adalah isu agama. Kalau kita tidak saling menjaga, kita akan hancur seperti Aleppo. Aleppo hancur karena isu agama dan
mencerap setiap informasi dengan baik. Provokasi terjadi di sana dengan mengembangkan isu SARA. Lalu terjadilah penyerangan habis-habisan di setiap sudut-sudut negeri itu. Masyarakat terkurung di tengah. Semua orang jadi saling mencurigai di negeri itu. Berita pagi ini, Aleppo sudah dikuasai oleh pemerintah. Ketika terjadi gencatan senjata, pemerintah menguasai Aleppo. 8.000 pengungsi mau keluar dari Aleppo, termasuk di dalamnya mereka yang korban dari perang itu. Kondisi ini dialami Israel. Kondisi ini juga kita alami sekarang ini. Dan kita merasa sebagai minoritas. Kita terbungkam dan dibungkam, bahkan membungkam suara kita. Maka kita akan menjadi seperti itu. Bapak Ibu tahu provokasi damai. Seorang provokator damai yang sejati. Ketika mendengar isu-isu, kita tahu bahwa yang supaya apa yang menjadi dengung-dengung dari Mika, teladan dari para majus, menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun terus kehidupan. Gambar dari teks bacaan kita tadi, bahwa pemulihan terjadi, kedamaian tercipta, pengharapan yang didengung-dengungkan sampai hari ini. Pengharapan seperti apa? Diaspora katakan 68 kakak. Itulah karya pekabaran Injil, itulah karya Allah. 1 juta menjadi 1 wilayah, seperti apa yang sudah menjadi keyakinan yang disampaikan oleh Bapak Ketua dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dalam hidup yang kekal. Dia berhenti, tak berhenti.
Jemaat Karmel sebagai jemaat definitif. Tangan Tuhan yang kokoh itu biarlah terus menyertai dan merahmati. Biarlah terus menopang dan menolong, supaya setiap gerak-gerak pelayanan yang dikerjakan oleh para pelayan-Mu boleh menjadi berkat bagi umat yang dia. Aku mau bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bermazmur bagi nama-Mu. Ku mau bersukaria demi Engkau yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil yang terimakan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan. Terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Ya Bapa yang mengasihiku, mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan memberkati jemaat dan melindungi jemaat. Tuhan berkendali jemaat dengan wajahnya dan memberi jemaat kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita Yesus Kristus, kami masih ada lagi dalam acara selanjutnya. Tapi terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih Bu Pendeta Joyce boleh memimpin ibadah untuk kita di siang hari ini. Tidak membuang-buang waktu, kami mendengarkan laporan dan ucapan terima kasih dari pimpinan jemaat GPI Diaspora Sorong yang disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Jemaat GPI Diaspora Sorong. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah melawat dan memberkati kita semua, di mana melalui pergumulan yang panjang kurang lebih 29 tahun, barulah jemaat GPI Papua Karmel dapat berdiri sendiri pada hari ini. Hadirin dan jemaat yang saya kasihi, dituntun oleh firman Tuhan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Perkenankan saya menyampaikan laporan singkat sebagai berikut. Latar tahun yang lalu merupakan kebutuhan pelayanan kepada anggota jemaat GPI Papua yang saat itu tinggal di Puncak Rafidim, dan sebagian adalah jemaat berasal dari Kaimana, dan itu diawali dengan nama Sektor 3. Perkembangan selanjutnya, Pos Karmel juga dijadikan sebagai tempat peribadatan jemaat diaspora pada saat gedung gereja sedang mengalami pembangunan. Perkembangan bakal jemaat Karmel ini terus terjadi baik dalam segi jumlah jemaat maupun cakupan wilayah pelayanan yang luas, sehingga membutuhkan peningkatan status pelayanan sehingga tidak tergantung dari jemaat induk, yaitu jemaat diaspora Sorong. Pergumulan yang panjang daripada bakal jemaat Karmel ini secara intensif dilakukan kurang lebih 4 tahun terakhir melalui penetapan program pemekaran yang dilakukan dalam persidangan jemaat diaspora sejak dari tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 mandiri pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, dasar daripada pemekaran ini yang pertama adalah kebutuhan pelayanan jemaat yang tertuang di dalam hasil persidangan jemaat GPI Papua Sorong pada tahun 2013 sampai 2016, 10/ORG tentang status bakal jemaat Karmel. Keberadaan jemaat Karmel, jemaat GPI Papua Karmel terdiri dari 2 sektor pelayanan, yaitu sektor Karmel dan sektor Sion. Jumlah KK dalam sektor Karmel sebanyak 38 kepala keluarga dan sektor Sion sebanyak 40 kepala keluarga, dengan wilayah pelayanan meliputi Kampung Baru, Rufei, Tampak Garam, dan sekitarnya, dengan jumlah majelis jemaat sebanyak 15 orang. Dalam perkembangan pelayanan dan kebutuhan umat hingga proses pemekaran di saat ini, banyak doa, bantuan, dukungan jemaat. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ibu, keluarga, saudara, anak-anak, dan seluruh jemaat atas perhatian yang diberikan baik bantuan material maupun moral.
juga kepada pemerintah daerah Kota Sorong, kepada orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mendahului kita, yang terlibat dalam menghadirkan persekutuan, kepada warga jemaat di sekitar Gereja Karmel, juga kepada para hamba-hamba Tuhan Yesus yang telah menggoreskan karya pengabdiannya selama ini. Kemudian kepada pimpinan Badan Pekerja Sinode GPI Papua dan juga Badan Pekerja Klasis yang telah memberikan legitimasi dan bimbingan dalam seluruh proses persekutuan yang berlangsung sampai saat ini. Pada kesempatan yang baik ini kami mohonkan perhatian daripada Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode untuk segera menempatkan tenaga organik sebagai Ketua Majelis Jemaat GPI Papua Karmel guna menunjang pertumbuhan jemaat Tuhan di jemaat ini. Bagi Bapak Ibu Jemaat Karmel, tetapkanlah hati dalam persekutuan ini. Kembangkanlah jemaat ini dengan rajin dan tidak bersungut-sungut, karena kita dipanggil untuk terus mengabarkan firman Allah. Selanjutnya, kami mohon Bapak Wali Kota, Ketua Sinode berkenan memberikan sambutan pada saat ini. Akhirnya, janganlah takut dan ragu, bekerjalah rajin di ladang Tuhan. Selamat bekerja dan melayani Tuhan di Jemaat GPI Papua Karmel. Atas perhatian Bapak Ibu Jemaat hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Saat ini pimpinan mahasiswa yang saya temani paling lama 10 tahun itu jemaat kampung-kampung ya. Saya tugas di kampung 10 tahun baru bisa resmi gereja, tapi tidak pakai keher. Jemaat Karmel 29 tahun. Itu runut yang sulit. Jadi Bapak Ibu yang sudah di Karmel tak boleh bilang jauh. Karena sekarang Badan Pekerja Klasis berjuang untuk mendekatkan pelayanan kepada umat. Kita semua bergerak ke arah itu. Jadi orang Majus tadi jalan jauh, kita tidak boleh menyebut karena jauhnya perjalanan, sulitnya perjalanan, karena 29 tahun sudah teruji, kita bisa melewati itu bersama Tuhan. Hari ini kita resmi. Itu sebuah kesaksian bagi kita semua di hari ini. Hari ini, tempat belajar untuk menata layani sebuah pelayanan besar. Tempat belajar untuk menumbuh kembangkan kecintaan kepada umat Tuhan. Karena generasi muda, generasi anak-anak ada di era digital, era yang sangat ya, membuat rentan kehidupan pemuda. Fafak awalnya dikatakan kota paling aman di Papua. Ternyata dalam keamanan itu, kenyamanan orang tua terusik, karena anak-anak usia sekolah sudah diganggu dengan narkoba dan air. Mari para penyelenggara pelayanan gereja menjadikan gereja sebagai tempat pembinaan. Bukan saja pembinaan spiritual, tetapi pembinaan pendidikan. Para orang tua, para penginjil dari Maluku, mereka datang berbimbingan pendidikan dan agama. Nah, sekarang kita mengutamakan agama, ini menjadi pelosok, pendidikan menjadi kebelakang. Padahal harus beriringan. Dulu jemaat mereka bekerja hari Minggu di mimbar, Senin sampai Sabtu mereka mengajar di sekolah. Mari gereja bangun pendidikan di dalam gereja. Masa-masa Raya Adventus menjadi masa-masa pembelajaran bagi kita semua. Bina banyak hal di dalam gereja. Orang ke gereja jangan didorong-dorong, karena itu perkara dia dengan Tuhan. Kecintaan itu harus dibangun dalam persekutuan yang kecil, yaitu keluarga. Gereja juga adalah rumah belajar untuk mengembangkan kehidupan berjemaah. Hari ini kita resmi jemaat Karmel di sini. Tidak tahu ya, mungkin besok-besok Tuhan ada lagi di sana, di sana, di sana, dan di sana. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja mengembangkan karya pekabaran Injil.
Hanya yang kurang kita belum sehati membangun kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang lain. Ya, hanya itu yang belum nampak dalam kehidupan gereja kita dengan tetangga kita. Saya percaya dari lingkup yang kecil akan nampak sebuah jaringan kebersamaan yang lebih luas dan besar. Bapak, kualitas pelayanan dalam menata layani seperti ini ke depan. Beberapa waktu yang lalu, Marga Sekor ini masih sebagai jemaat diaspora. Semangat itulah yang membangkitkan sektor yang tadi hasil dari sebuah ketekunan tahan uji pengharapan yang sudah dibangun oleh mereka yang sudah meletakkan dasar itu 29 tahun yang lalu. Pengembangan dan segala macam itu gereja pun ikut, bukan ikut arus tapi ikut di sekitar membaca tanda-tanda zaman, sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Kita terus bergerak bersama lalu menata diri supaya kita tidak tergerus karena perubahan dan pengembangan. Dari laporan Bapak Wakil 3 tadi kita juga mendengar bagaimana gereja ini berjalan jauh hingga saat Tuhan yang mengawali, Tuhan menyertai, Tuhan juga yang memampukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati Wakil 3 untuk menempatkan tenaga pelayan. Untuk tahun ini tidak diterbitkan tenaga pelayan. KPI Papua menerbitkan SK untuk penempatan seorang tenaga pelayan itu bulan April dan Oktober. Jadi bersabarlah bersama-sama dengan para pelayan yang sudah ditetapkan tadi untuk mengerjakan pelayanan. Pesan saya untuk PHM dalam waktu dekat. Di tengah-tengah mereka supaya orang tahu seperti itu. Tapi kalian punya kegiatan tidak bisa jam 9, 10 seperti itu jam untuk saya beribadah. Tapi kalau jam 12 oke, saya datang sebagai pembicara. Tapi rupanya informasi dari staf mereka bilang Bapak rupanya tidak bisa karena mereka bilang kalau jam 12 mereka mau kegiatan sudah selesai. Hanya saya sudah kalau begitu saya mau pergi ibadah dulu. Tapi saya punya ajudan kalau datang undangan yang kemarin. Saya mini tapi sangat megah. Kita boleh bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan hadirin yang saya kasih keluarga, saya juga selalu mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Gereja adalah mitra pemerintah. Pemerintah tidak akan membangun masyarakat, membina masyarakat baik mental, spiritualnya ataupun moralnya, tapi gereja adalah mitra pemerintah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Gereja Protestan Indonesia sudah bersama-sama pemerintah melakukan pembangunan yang barangkali saya tadi tanya ke wakil ketua klasis, pemerintah di kota ini ada sumbang-sumbang kan tidak? Bapak Ibu, saya sering mewakili gubernur dalam hadiri acara-acara seperti ini. Jadi kalau saya hadir baru mewakili, baru kemudian laporan ketua panitia kalau tidak ada sumbangan pemerintah provinsi itu saya rasa-rasanya aduh mau bagaimana, saya ragal kepala yang rambut tidak ada mau habis. Ya ini sering terjadi di kami yang kalau mau kata kasarnya bilang banserep yang selalu siap untuk apabila pimpinan dalam keadaan halangan kami selalu siap untuk mewakilkan atau seperti itu. Pemerintah, saya atas nama pemerintah kota dan atas nama wali kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar Gereja Protestan Indonesia sudah bisa melakukan pembangunan salah satu gedung ya mungkin dalam wujud nyata seperti itu, tapi sudah banyak melakukan pembangunan mental, spiritual maupun moral warga jemaat. Ya sekaligus adalah umat kita tapi juga adalah warga masyarakat dan warga negara bangsa Indonesia. Tadi kita sudah diingatkan oleh Ibu Pendeta
di mimbar, Mika mengingatkan kita bahwa situasi pada waktu itu di Israel seperti itu, kemudian sampai datang pada kelahiran Yesus melalui 3 orang Majus dengan berbagai macam versi pemberitaan literatur yang dibacakan oleh Ibu Pendeta. Tapi komitmen kita bukan soal itu tadi. Terima kasih Ibu Pendeta. Situasi yang terjadi pada waktu itu melalui Mika, itu yang terjadi di Indonesia. Saya selalu melalui perayaan Natal di mana-mana saya menghimbau ini. Saya bilang situasi ini yang terjadi juga di Indonesia. Kalau Mika menghadapi itu, kita di Indonesia juga pun demikian. Yang terjadi secara nasional dengan umat Muslim bangkit untuk melawan pemerintah yang sah ini dengan berbagai caranya, membuat orasi demonstrasi besar-besaran. Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, memang tema ini sangat tepat dengan situasi dan kondisi negara kita. Gereja pun tidak terlepas, adalah mitra pemerintah. Oleh sebab itu, gereja menggumuli situasi perkembangan negara kita. Dan kita pengurus Dora di Jakarta sudah tahu situasi dan perkembangan negara. Melawan kita tidak akan goyah. Mari kita Ahok sampai hari ini berpikir teknologi itu sekarang orang tua sudah mulai tidak kenal. Bapak Ibu kita semua punya anak. Saya juga punya anak. Bahkan saya lengkapi mereka semua dengan fasilitasi apa itu HP. Tapi saya selalu ingatkan mereka jangan lupa Tuhan. Ya. Beberapa waktu saya hadiri acara sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak. Jadi dari kementerian bilang hidup anak Indonesia, nanti anak-anak bilang luar biasa. 15 itu 2017 pemilu kada secara serentak. Di tingkat provinsi ada 3 calon, kemudian di kota ini cuma 1 calon tunggal. Mari kita berikan perhatian untuk kita memilih. Silakan para calon-calon gubernur itu ada 3, itu nanti kalau Bapak Ibu berdoa masuk di ruangan menentukan sendiri. Kalau siapa yang kalian tusuk bilang itu ya Tuhan tunjuk dia untuk jadi pimpinan di provinsi Papua Barat. Tapi untuk kota Madya kita, kota Madya saya cuma ingatkan karena cuma 1. Jadi tolong jangan sampai anak-anak kita yang sudah punya hak memilih kemudian masa bodoh atau di lingkungan kita sampaikan supaya mereka partisipasi dalam memilih, walaupun calon tunggal, tapi harus datang supaya sesuai amanat undang-undang persentase itu bisa memenuhi. Kalau tidak Bapak Ibu, nanti susah lagi 5 tahun ke depan lagi harus tunggu lagi. Ya, tunggu lagi berarti caretaker yang turun lagi. Ya kalau syukur Pak Sawaki, kalau tidak lagi siapa lagi yang nanti lihat lagi. Ya seperti itu. Ya, saya tahu Baik Barat sudah bangun. Tapi akhirnya saya harus jawab dulu sedikit. Ya, kesempatan ini, tapi tidak bisa sekarang. Nanti tahun anggaran baru ketua jemaatnya pergi cari-cari itu dolar di kantor. Saya sudah pulang ke Manokwari ini. Tapi pemerintah kota, saya atas nama pemerintah kota dan wali kota bantu untuk pertumbuhan jemaat dan gereja di sini 10 juta rupiah. Barangkali itu yang saya sampaikan. Akhirnya atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota Sorong dengan tugas dan keluarga. Perayaan Adventus keempat dalam peresmian Engkau sungguh
rokok lagi tuh. Bapak, mari. Mari, Bapak Ibu. Mari Bapak, di dalam. Makan.